Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku yang soli dan solihah. Bagaimana keadaannya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Rita Wulansari. Kakak pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Salam kenal semuanya. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 5 dengan tema ketentuan khitan dan subtema pengertian dan sejarah khitan. Mari kita simak bersama-sama. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Adik-adikku yang soli dan solihah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai pengertian khitan, sejarah diperintahkannya khitan, dan dalil mengenai khitan. Semoga adik-adikku yang soli dan solihah dapat fokus dan menyerap pembelajaran ya. Disebut juga sebagai sunnah. Pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah ini. Benar kan? Kakak akan memaparkan sebuah cerita. Simak baik-baik ya. Di Balai Desa Kabupaten Bogor, banyak sekali anak-anak. Ada yang memakai peci, memakai sarung, dan ada yang menangis pula. Amir pun keheranan. Ia bertanya kepada Ma'ruf. Amir bertanya, Amir, kenapa banyak sekali anak-anak yang memakai sarung? Oh, di balai desa sedang dilaksanakan gitaran massal. Kamu tidak mendaftar? Jawab Ma'ruf. Amir pun menjawab, gitaran massal ya? Aku baru tahu. Aku pulang dulu ya. Makasih Ma'ruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di rumah, Amir bertanya kepada ayah. Ayah,
Di balai desa kok banyak orang-orang sih. Ada yang memakai peci, memakai sarung. Terus umurnya kira-kira seperti aku ya. Kata Ma'ruf sih itu hitanan masal. Ya aku mau nanya, hitanan masal itu apa sih? Nah, anak laki-laki muslim wajib khitan apabila ia telah memasuki masa balik. Kamu akan segera dikhitan, tapi ayah harus mempersiapkan biayanya terlebih dahulu. Insya Allah, bulan depan saat liburan sekolah, ayah akan membawamu ke dokter untuk dikhitan. Itu pun jika kamu sudah siap. Amir, ayah mau bertanya, apakah kamu sudah siap untuk berkhitan? Insya Allah, aku siap ya, jawab Amir dengan lantang dan dengan wajah yang berseri-seri. Nah, adik-adikku yang soli dan solihah, begitulah cerita yang kakak paparkan. Bertanya, apakah kalian sudah dikhitan? Ayo jawab, apakah kalian sudah dikhitan? Kakak harap kalian sudah, dan jika belum, harus bersemangat untuk dikhitan. Siap? Siap adik-adikku? Dan agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, beliau berkata, bersuci adalah separuh iman. Wah, betapa pentingnya kebersihan itu, sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya untuk menjaga kebersihan. Salah satu syarat tersebut adalah khitan. Adik-adikku yang solih dan solihah, apa itu khitan? Dan apa hubungan khitan dengan menjaga kebersihan? Ayo nanti simak baik-baik ya. Pertanyaan ini akan terjawab dalam materi ini. Pengertian khitan. Menurut bahasa, khitan berasal dari bahasa Arab, khatan, yang berarti memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit yang disebut juga sebagai khuluq, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Pun menurut Ibnu Hajar, menurut beliau, khitan adalah isi masdar dari kata khatana, yang berarti memotong. Khitan yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Kata memotong dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah bahwa makna dasar khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong. Begitu adik-adik. Berdasarkan pengertian yang telah kakak paparkan tadi, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong
bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kuluk atau kulit yang menutupi bagian ujungnya, sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. Nah, adik-adikku yang sholih, pemotongan kulit ini agar ketika buang air kecil itu mudah dibersihkan. Karena apa? Karena syarat dalam ibadah itu kan adalah kesucian. Karena itu, adik-adikku harus bersemangat untuk berkhitan ya. Adapun sejarah singkat kita. Nah, sejarah singkat ini berasal dari Nabi Ibrahim. Syariat agama Islam yang berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu saat berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Berikut adalah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahtana Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam wa huwa banu amanina sunata bil qudum, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kadun. Hadis riwayat Muslim. Khitan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah berkhitan, walaupun beliau berumur 80 tahun. Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia yang begitu lanjut, jika hal itu bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku yang sholih, khitan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan takut untuk berkhitan ya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu adik-adik, semoga kalian dapat memahaminya ya. Berikut ada Quran Surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Adik-adikku, lalu bagaimana dengan sejarah khitan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
Adapun hadis riwayat At-Tabrani an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in karamati ala rabbi inni wulidtu mahtuna walam yara ahadu sawati. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu, tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi adik-adikku yang solih dan solihah, menurut hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu, tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluannya. Begitu adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari pengertian khitan, sejarah diperintahkannya khitan, adapun dalil-dalilnya, di bagian akhir adapun nilai yang terkandung dalam khitan. Yang pertama ada nilai keimanan. Khitan adalah sebaik-baik syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya, karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia adalah pelengkap fitrah atau keimanan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama. Adik-adikku, nilai kedua adalah nilai kesehatan. Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan fitrahnya. Yang terakhir ada nilai ibadah. Salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin atau hasafah. Sementara itu, apabila hasafah masih tertutup oleh kulit atau disebut sebagai hulub, maka sisa air kencing sulit untuk dibersihkan. Akibatnya apa? Akibatnya kewajiban sholat tidak terpenuhi, lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian syarat sah sholat. Begitu adik-adik. Nah, sekian dari materinya dapat dipahami ya. Dan selanjutnya ada video pembelajaran mengenai apa sih hukum khitan bagi wanita, lalu tata caranya bagaimana. Nanti kalian tunggu video selanjutnya ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.